Oke, halo malam semuanya. Ini suara saya kedengeran nggak ya? Halo, kedengeran nggak ya suara saya? Oke, malam ini kita Kohan. Halo, Halo bro, malam. halo malam-malam bro, Malam, malam, Hadi, malam. malam-malam. Malam, Kevin ya, salam malam. kenal bro. Ya, ya, salam kenal, salam Salam kenal, kenal. salam kenal. Oke, thank you. Ya, Oke. ini teman-teman, malam semuanya ya teman-teman ya. Eh, Maaf nih, hari ini eh, Pak Taufik lagi berhalangan, jadi gantinya saya sendirian nih malam ini nih ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol malam Iya, ini iya. sama Kohandi nih. Mm-mm. Ya, kita hari ini bakalan belajar tentang mencari trading method yang benar nih. Nah, sebenarnya bukan benar sih ya Kohandi ya, mungkin Yang lebih ke cocok sih arah sebenarnya. yang cocok sih, yang Yang cocok cocok, bukan yang iya. benar ya. Oke, eh, mungkin aku mau ingetin dulu, kita di sini ada ini ya, ada giveaway Mm-mm. juga ya. Caranya gampang. Bisa screenshot IG live ini, post ke IG story, mention join cuans dan hot community itu ada di pin komen. Tulis caption sekreatif mungkin. Nanti kita akan bagikan buku dari Edianto Ong yang judulnya Technical Analysis for Mega Profit. Wah, itu kitab Oke, gua loh. itu kitab, iya, iya, itu kitab kitab trader teknikal semua itu kok. Iya, iya bener. Karena memang Iya, paling iya, iya. paling mudah dipahami sih menurut gua. Yes, yes, Paling ya. mudah dipahami. Itu udah bener-bener istilahnya paket komplit lah ya Iya, untuk iya benar. Heeh. bener-bener orang yang baru belajar mau trading gitu ya. Mm-mm, setuju. Oke, oke, thank you, kok sekali lagi thank you waktunya. Thank you. Thank you Thank juga you, untuk thank you. teman-teman yang Sama-sama. udah hadir malam hari di sini. Kita mungkin sebelum sebelum bicara ke topik, aku pengen ngobrol-ngobrol dikit gitu ya. Kayaknya hari ini Nah, market tuh merah tapi sumringah gitu ya hari ini gitu ya. Meskipun merah gitu kok kayaknya ini ya menyenangkan gitu hari ini market tuh. KOBX tadi udah sempet 20-an%, iya breakout. Dowit Kalau BX tadi breakout, ya. ya Breakout apa KOBX Doit juga. breakout. Mm-mm. Jadi Ini jadi mungkin sebenarnya, sebelum kita mm-mm. red method ya kok, kita Ya ngobrol-ngobrol dulu sejenak boleh ya, boleh mungkin boleh boleh. 10-15 menit lah biar Ya santai ya intermezzo dulu. boleh boleh. Gimana nih, ada view apa nih kok Andi nih sama market nih? Tadi kan live juga tuh di ini clubhouse juga nih kok. Nah di Clubhouse ya. Gimana gimana? Ada view Sebenarnya apa kalau nih? kalau market secara umum kalau kita bicara ISG sih, ya, time frame pendeknya juga masih uptrend. Kalau mungkin Ya, teman-teman yang suka pakai apa, moving average, mungkin pakai moving average 10 apa 20 kan juga, secara tren juga masih leading, masih up. Terus ya. ISG-nya notaben kalau misalnya kita lihat dari daily, dari akhir Maret itu selalu bergerak di atas MA10. Jadi ketika dia kena MA10 dia naik lagi. Jadi Mantul lagi. mantul lagi. Jadi tetap, eh, secara view-nya juga masih bagus ya. Cuman mungkin hari ini ya koreksi wajar lah. Udah kemarin ATH 7.153, Iya. terus hari ini koreksi, bertepatan juga mungkin nih, apa, market sedikit wait and see karena akan rilisan notulen dari The Fed ya soal Ya, next ya. kenaikan dari suku bunga ya. Kenaikan Jadi suku bunga malam lagi ini ya. ntar, bakal dirilis nanti hasilnya, lihat apakah Mei ini, The Fed bakal naikin suku bunga sampai 0,75 atau naik 50 basis point. Nah, itu yang bikin, apa, bikin market hari ini khususnya IHSG juga koreksi, Asia juga koreksi ya. Jadi Ya, tapi hari ini gue Asia lihat, sih koreksi. Asia cuma Shanghai doang kalau nggak salah nggak koreksi. Mm-mm. Dan, kalau yang day trader terus mungkin yang scalping mungkin juga masih enak. Sebenarnya yang swing trade, yang orang yang hobi swing trade juga so far sih masih oke juga sih gitu. Jadi cuman, mungkin ada satu tradisi dari dulu, kalau
saham-saham yang tadinya gocap, yang tidur, terus ini sekarang udah mulai naik, terutama dari grup Bakri ya. Gua terlalu Iya, iya, vulgar. iya, iya. Biasanya tuh udah tanda-tanda market bakal berbalik. Cuman itu nggak selalu pasti. Cuman itu hanya sebatas itu yang kerap kali terjadi ketika Iya. grup-grupnya mereka ada bermain dan Aku setuju sih. Cuma saham-saham kok gocapnya. sedikit view ya. Mm, Eh Sebenarnya sedikit kemarin tuh sedikit ngegali-gali gitu tentang laporan keuangannya Bumi yep. gitu ya. Kita lihat hari ini Bumi itu kalau nggak salah berapa ya? Naik 8 apa 9? 8 apa 10% 6,8. ya? Yes. Udah break out. 8,33% hari ini. Ya, 65 kan. Aku juga sempat ada posisi kemarin sebenarnya karena tertarik pas iseng baca-baca gitu sama ada laporan keuangannya gitu kan. Bukan laporan keuangan sih, lebih ke arah ngeproyeksiin lah ya kan, Budi ini kira-kira gimana kan, karena kemarin dia udah beresin OWK-nya gitu ya. Udah kelar ya. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat Bumi itu secara produksi call-nya itu yang ada satu tuh yang Kaltim Prima call-nya itu aja dia bisa produksi lebih gede daripada PTBA gitu. Makanya kayaknya apakah memang sebenarnya Bumi ini emang ada potensi turnaround gitu kalau Kohan dilihat nih. Kalau misalnya kita ngomong fundamental, kalau ngarepin turnaround sih harusnya belum. Cuman memang untuk Bumi itu perusahaan yang cukup besar lah. Kalau dibanding sama PTBA itu ya sebenarnya nggak jauh beda gitu. Cuman orang mungkin nganggap kecil karena harga sahamnya kecil. Tapi orang jarang mengorek fundamentalnya. Itu satu. Terus kedua tuh image Bumi di pasar saham tuh udah jelek karena pernah 8.000 terus turun sampai sekarang. Turun sampai 50. Iya, pernah LQ bahkan. Padahal sebenarnya gue sempat ngomong sih, gue bilang Bumi itu sebenarnya kalau mau lihat itu jauh lebih, kalau kita trading itu jauh lebih enak ketimbang kita trading buka. Ah ya, setuju kalau itu. Gak tau sih lu setuju ya? Ya karena dia juga nggak aneh-aneh gerakannya, ya kan? Bener nggak? Nggak seliar saham yang lain gitu loh Bumi. Jadi geraknya juga oke ya, kecuali kemarin yang soal OWK kan, iya. Obligasi wajib konversi ya itu mungkin ARB-nya beberapa hari. Tapi kan let's say terlepas dari itu kan pergerakannya sebenarnya juga enak-enak aja ya. Jadi ya ketika call-nya naik, dia juga kena sentimen itu gitu. Gitu sih kalau view gue. Jadi komoditi kira-kira gimana, terutama call Niko? Kan tadi sempat hari ini Newcastle naik 8%, aku belum ngecek sih yang terakhir nih berapa. Tapi view-nya masih ada bagus. Nafas. Masih ya? Berarti ya kalau dari gue lihat sih batu bara masih cukup bagus. Kemarin ya wajar lah, kemarin naiknya terlalu kenceng dan terlalu banyak ya. Jadi wajar kalau dia akhirnya turun dan bikin konsol dulu, refresh dulu, konsolidasi. Ya kan kalau misalnya kita trader, kalau ketemu saham yang naik-naik terus kan kita juga takut kan ya. Iya kan? Kalau tiap hari 4-5 hari dia candle hijau terus kan kita juga takut. Jadi kan kalau mau yang lebih santai, mau yang lebih sehat kan sebaiknya dia naik terus dia konsolidasi, habis itu dia lanjut kenaikannya lagi. Nah itu kan jauh lebih bagus gitu, jauh lebih sehat pergerakan sahamnya. Tapi kalau yang naiknya berhari-hari dan candle hijau terus dan candlenya full body gitu itu justru kalau gue pribadi itu jauh lebih takut gitu. Nah kayak SNLK. Iya itu kan SNLK tuh. Naiknya 3%, turun langsung ARB. Nggak berhenti. Iya, itu SNLK tuh. Ya kayak gitu kan. Terus contoh TPIA. Kalau kita yang terbiasa main sama TPIA kan enak. Begitu dia udah mulai rally candle hijau, dia akan jalan terus. Jarang banget dia punya candle merah kan. Naik sehari 3-4%, 3-4%. Nah, habis itu kalau misalnya dia udah mulai berbalik arah, ya udah langsung tiap hari tuh candle merah terus gitu. Itu kan beberapa tipikal saham
mungkin kalau Tepia termasuk yang besar, itu mungkin mainnya kalau kita udah terbiasa tahu dan cara apa ciri khas dari permainannya si Tepia ya kita bisa ikutin gitu. Cuman kalau kayak SNLK itu kan udah lotnya tipis banget. Terus Iya, naiknya iya, iya. juga, turunnya juga kita nggak pernah bisa terprediksi gitu kan. Jadi eh, balik lagi ke kita mesti tahu ciri khas dari sahamnya. Terus kalau Koal, gue lihat tadi masih cukup oke ya pergerakan 2 hari ini, terutama Doit hari ini naiknya paling kenceng kalau nggak salah. Iya, duit Terus paling kenceng. Adaro terakhir penutupan baru ditarik, itu pun jaganya juga cukup bagus harganya. Jadi so far sih gue lihat Koal buat midterm sampai minggu depan masih cukup oke kok. Apalagi ini kan Sampai kemarin minggu depan masih menarik ya sebenarnya. kemarin kan mulai naik karena isu apa batu baranya Polnya Rusia, batu baranya Rusia. mau Iya, di-ban dari iya. Eropa. Anyway, teman-teman ini kita disclaimer on ya. Ini kita Iya. diskusi ya, bukan ajakan untuk jual dan beli ya teman-teman ya. Yes. Jadi ini kita Di sini memang masih diskusi. kita nggak ngajak beli. Ya, kita nggak ngajak beli. Kita cuma ngobrol, oh ini masih bagus, ini masih menarik, gitu aja kan sama-sama view traders juga. Oke, kok dari situ nih kita back to our topic nih, cari trading method yang cocok lah, mungkin bukan right yang cocok. Kalau dari Kohadi sendiri bisa di-sharing nggak? Kira-kira saat ini tuh trading metodenya Kohadi itu gimana sih? Apakah lebih ke arah swing trader dengan time frame yang panjang, atau fast trading, atau bahkan mungkin banyak scalping, atau mungkin mix malah gimana kok? Mungkin bisa sharing dikit kok? Oke, gua sekarang mix. Sebenarnya jatuhnya mix sih. Mix ya? Jadi swing, fast trade, atau scalping juga ada. Jadi Oke. sebenarnya yang gue kombinasi adalah ketika market masih cukup oke untuk uptrend ya gue swing. Jadi sebenarnya balik lagi ke pembagian porto. Jadi kalau misalkan lagi fast trade lagi bull segala macam, bobot porsi money management gue tuh akan berat di swing. Tapi ada sisanya mungkin sekitar 20% porto itu gue akan pakai untuk scalping, untuk fast trade, ya lumayan lah kayak gitu kan. Jadi itu yang gue terapin gitu. Oh, tapi kalau di posisi sekarang artinya dengan market yang lagi bull kayak gini, lagi kebanyakan di swing ya pasti ya kok ya? Kebanyakan di swing, cuman tiap hari ada aja lah yang di tradingin. Tiap hari tektokan itu ada aja ya? Tektokan pasti ada sih gitu. I see. Ini kalau lagi sideway marketnya lagi downtrend, pasti gue cenderungnya day trade atau fast trade aja sih, atau scalping aja lah gitu. Day trade itu di time frame tradingnya 3-4 hari kayak gitu ya kok ya? Jadi mainnya cuman kalau misalnya dia ranging sideway, ya mainnya support resistance itu aja. Support resistance. I see. Tapi kalau misalnya day trade sendiri nih kok, sama swing nih, kok Handi ini membedakan metode, entah itu metode gambarnya atau metode pencarian emitennya atau gimana kok? Atau memang mostly pakai daily candle semua atau lebih ke arah ada multi time frame analysisnya atau gimana kok? Kalau swing gue pasti pakai multi time frame analysis. Jadi gue pasti pakai paling kecil tuh gue pakai 1 hour. Karena dengan gue swing itu gue nyaman dengan analisa pakai 1H daily udah. Tapi kalau weekly monthly gue jarang ngecek sih. Cuman daily sama 1 hour. Nah itu buat swing. Cuman kalau scalping, fast trade itu pasti time frame-nya 5 menit sama 1H aja gitu. 5 menit sama 1H ya. Jadi gue terbiasa dan gue nyaman di time frame seperti itu gitu. Dan sebenarnya kalau lu tanya bedanya apa, sebenarnya yang gue lakuin itu adalah gue membangun sistem trading system. Jadi ketika gue harus scalping, gue harus fast trade, gue punya ini sistem gue, ini yang yang terbiasa udah gue pakai. Even itu termasuk money managementnya seperti apa, seperti yang tadi gue bilang kan,
Kalau untuk fast trade, gue nggak akan lebih dari 20% porto. Pasti gue pakai di bawah itu gitu. Dan untuk swing gue punya sistem trading yang yang satunya lagi gitu. Even analisa pun gue kan kalau misalnya trading view kan kita bisa save template analisa kita Ya, kan. bisa set template. Nah, itu gue pisahin. Kalau scalping gue pakainya ini. Kalau swing gue pakai ini. Jadi benar-benar berusaha. Jadi sebenarnya ini gue belajar sih. Belajar terus akumulasi belajar sana sini. Jadi akhirnya gue kalau gue mau fast trade, view-nya gue segini. View-nya ini. Gue mau swing, gue view-nya ini. Jadi itu benar-benar harus dipisahin karena sometimes kalau kita nggak terbiasa, kita susah pisahin kan. Iya. Ketika kita ngerasa fast trade, ketika kalau 1 hour udah nyampe target, gitu ya kok ya. Kayak gitu. Jadi nggak taunya. Jadi itu benar-benar mesti kita pisahin ya, dan itu lumayan susah lah gitu. Karena sometimes ketika kita swing dan kalau kita enggak disiplin sama sistem yang kita buat dengan aturan-aturan yang udah kita buat, kadang kita suka denial ketika trennya udah berubah. Ya kan? Kadang tuh orang suka denial ini trennya udah berubah. Oke, gue cek di time frame weekly oh ini weekly kan masih uptrend gitu. Masih uptrend. Monthly-nya masih uptrend gitu. Tapi padahal itu udah daily-nya udah patah gitu. Nah, itu yang gue hindarin gitu. Jadi gue udah saklek sama satu sistem gue udah terbiasa begini mainnya, ya udah gitu. Iya, kayak saya nih jujur ya. Kemarin iseng nih kok lagi trading di ASIP gitu ya. Lihat kalau lihat dari target tuh kayaknya masih bisa gitu ke ya angka 200 lah, ya kan. Tapi teman-teman kembali lagi ya, ini bukan ajakan jual atau beli ya teman-teman ya. Ini kita cuma diskusi ya. Ya kemarin sempat gambar-gambar kok. Jadi kayaknya ASIP nih arahnya bisa ke 200 nih. Tapi kalau ke time frame kecil lagi gitu kan, kemarin sempat ada pennant sekilas. Terus targetnya di 144-an something. Jadi tadi pagi tuh udah taking profit gitu, udah kayak udah lupa. Oh ya, malah kan awalnya ke 200 ya, tapi udah lihat time frame kecil jadinya gitu. Jadinya langsung bias gitu, jadi ya udah TP gitu deh. Gitu. Iya. Ya makanya itu yang ini kan, itu yang gue pun sampai sekarang pun kalau lu bilang gue udah enggak juga, kadang juga gue pasti ada ke distract, apalagi kadang kan itu mood kan berpengaruh ya, namanya kita manusia kan. Mood kadang-kadang tuh kalau lagi banyak kerjaan apa gitu kan pasti tradingnya nggak gitu, moodnya mental kita tuh nggak gitu tenang gitu. Jadi itu juga berpengaruh. Nah kadang kalau udah kena kayak gitu gue evaluasi sih, jadi kayak oke, ini next time nggak boleh kayak gitu misalkan, kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, tadi kan ada sempat mention tuh time frame daily sama time frame 1 hour. Nah, tadi juga ada yang nanya, sebenarnya kalau 1 hour itu lebih kepake ke arah mana sih? Ini mungkin teman-teman biasanya kan kalau kita analisa candle kan banyak kan orang ini ya ngasih view-nya itu pasti daily gitu ya kok ya, arahnya daily gitu. Nah, kalau 1 hour itu lebih ke arah trading yang gimana nih kok, yang mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman juga. Oke, kalau 1 hour itu gue pakai untuk rata-rata untuk day trade sama swing, yaitu satu. Terus kenapa gue pakai 1 hour? Karena kita bursanya cuma dari jam 9 sampai jam 11.30, terus jam 1:30 sampai jam 3. Nah itu kan cuman time pendek gitu kan. Dan saya kenapa gue nggak ada sih orang yang pakai 4H, cuman gue lebih pakai 1H karena lebih pasti, karena di gue tuh lebih kelihatan ada pattern gitu di 1H. Sometimes kalau misalkan contohnya di daily dia baru breakout terus konsol 4 candle, kan kita masih bingung nih, dia breakout nih candle full, terus dia konsol 4 candle pendek-pendek. Kalau daily kan kita nggak kelihatan kan, nggak kelihatan gimana kan. Even cuma satu candle doang gitu. Ya, volumenya kan juga nggak kelihatan. Tapi kalau kita breakdown ke 1H, itu 4 candle itu kan dipecah semua tiap 1 jam. 4 candle daily dipecah beberapa 1 jamnya.
Nah, kita kelihatan. Jadi begitu candle daily hanya H1-nya atau 1 jamnya turun, candle-nya turun, kita bisa lihat oh volume-nya gimana. Ketika dia turun low volume dan ketika dia mulai konsol naik lagi ke resisten terdekatnya, ternyata volumenya Mm-mm. lumayan gede. Nah, itu kan kita Mm-mm. oh kayaknya ini tuh lagi apa istilahnya lagi akumulasi lah gitu. Nah, Mm-mm. itu Mm-mm. jauh Mm-mm. lebih kebaca. Kenapa nggak pakai 15 menit kok atau 5 menit untuk time frame ngecek seperti itu? Karena itu terlalu noise, terlalu banyak. Jadi Hmm. ketika di fase konsolidasi harganya bergerak gini di time frame 1H, itu kelihatan kalau misalnya dia naik, dia akan timbul volume yang cukup gede, bagus. Nah, begitupun ketika ternyata dia konsol dan harus break ke bawah, itu akan kelihatan di Mm-mm. 1H gitu. Di jauh jauh kita jauh lebih punya referensi, itu satu. Kedua, kalau kita main contoh paling konkret itu kita main ADMR lah. Ya, ADMR kan daily naik terus. nggak berhenti itu. Nah, 24 dagger dari pertama kan 100 kan. lu gimana nganalisanya kan? Ya. Ya kan? Karena begitu candlenya breakout, konsol beberapa hari terus naik lagi. Kan kalau pakai Mm-mm. kita analisa pakai candle daily nggak kelihatan. Tapi kalau kita pakai apa time frame 1H itu akan kelihatan konsolnya seperti apa. Iya, Terus iya, iya. ESA contohnya hari ini. ESA kan hari ini nggak tembus 1340 terus 1400 turun. ya. Oh, Ya, ya, 1400-nya nggak tembus. nggak tembus ya. Terus Iya. kan dia konsol kan. Nah, kalau kita breakdown ke 1H kan jadi kelihatan patternnya seperti apa. Kan ada ya, at least kita punya bayangan gitu. Nah, itu Oke, itu ini aku yang juga gua lagi itu buka yang ini. gua pakai gitu. Nah, ya. Kok ini tadi ada cerita nih. Kita Iya, halo sapa Ci. dulu. Halo cerita. Halo Cirita. Oke. Nah, kalau tadi bicara 1 hour, kita ngelihat satu pattern dari sisi tradingnya sendiri nih, Kohani nih, apakah pattern-pattern yang kebentuk di 1 hour ini akan apa ya mempengaruhi in outnya Kohandi? Misalnya kayak contoh nih ESA ya, Ko ya. Aku lagi buka ESA. Mungkin teman-teman yang lagi pakai yang ada di depan laptop juga bisa saling buka bareng nih, saling ngecek nih. Mm-mm. Ini kan kelihatannya ya sekilas kok kalau dia jatuh bisa kayak bikin semacam HNS ya. Agak miring nih HNS-nya gini. Agak miring. Sekilas. Ya, cuman Iya, iya. enggak karena eh by Gimana kok? ya bisa juga ada indikasi apa HNS juga. That's why kita bisa ngukur kan jadinya. Tapi kan Hmm, untuk dia bisa jadi HNS kan dia butuh konfirmasi ketika dia break ke bawah ke berapa. breakdown. Nah, Iya, iya, misalkan lu setuju. sekarang ngomongnya sekarang kita lihat ada indikasi head and shoulder. Iya. Artinya kalau dia dia breakdown ke level berapa, terus targetnya berapa kan kita bisa lihat. Tapi kan kalau misalnya kita Mm-mm. pakai daily kan nggak akan kelihatan kan, gitu. Nah, Nah gitu ya kok ya. itu yang gue pakai gitu. Jadi kita akan jauh Ah, lebih tahu eh, kalau misalnya kita cross check lagi dalam time frame yang lebih pendek itu harga bakal konsol kemana atau dia konsol dulu atau justru dia udah turun gitu. Nah itu dari time frame kecil hmm. bisa kelihatan. Dari time frame kecil lebih bisa Hmm. kelihatan. Apalagi volume ya kok ya. Biasanya cukup penting ya volume harian itu seperti apa ya kok ya. Volume penting ya. Tapi Kadang-kadang, volume itu juga tricky, ya kan? Volume itu tricky Iya, kan. iya. Ketika satu saham breakout pagi-pagi kan itu mostly 80%, 70% itu pasti akan turun lagi No kan. volume. Low No volume. volume ya Enggak, biasanya ya. maksudnya dia breakout pagi-pagi jam Oke. 9 jam 9 itu Heeh. tiba-tiba udah breakout. Nah, itu kan potensi dia untuk kempes kan jauh lebih gede ketimbang dia Ya, breakout dengan volume yang lanjut. lanjut tapi misalkan menjelang tutupan atau setelah jam 10 pagi ke atas itu kan jauh lebih bagus gitu. Nah, itu kadang volume juga lebih tricky. Kecuali kita analisa brokernya ternyata lagi akumulasi. Nah, itu mungkin ada pertimbangannya lah. Cuma kalau murni technical, biasa kalau gue beli buy on breakout, itu gue kalau pagi-pagi dia udah gap up, terus dia udah breakout, itu gue cenderung nggak mau beli. Karena Oke, malah rawan cenderung nggak mau kejebak. beli ya. Rawan kejebak. Hmm.
Jadi better I gue see, I telat see, I see. dikit, tapi menjelang tutupannya dia masih kuat dan masih bagus, ya udah gue beli gitu. Tapi kalau suruh gue pagi-pagi jam 9 ternyata dia udah breakout terus gue langsung beli, ya gue nggak mau sih. Ini mungkin yang ini mungkin pengalaman yang terjadi di itu kali ya, kok ya. Antam yang waktu harga nikelnya sempet sampai 60 ribuan itu. Nah Ingat gak kok? itu Iya kan? ya, Itu bener ya? ya itu kalau nah ada beberapa inilah, ada beberapa case kita Mm-mm. bisa buy pagi-pagi ketika dia ternyata buka gap up atau dia buka udah breakout, kita boleh beli. Itu ada beberapa case lah gitu. Tapi mostly Hmm. gue rada takut sih sebenarnya kalau Yang kalau kayak harus gitu-gitu ya. buy on breakout di pagi-pagi gitu. Hmm. Oke. Kok. Nah, Hmm, tadi kan Ko Hadi juga ada sempat mention ya tadi kan selain swing ada scalping juga lah istilahnya gitu ya. Nah, ya. dari Ko Hadi sendiri nih kalau scalping ini Hmm. itu saat ini lakukan ini enggak? Maksudnya melihat eh, chart lagi entah itu di time frame yang lebih kecil atau benar-benar murni mau bid over nih. Biasa kan ada tuh yang tap trading aja tuh. Ya udah Ya, hanya fokus di bid over aja gitu. Atau gimana nih kok kalau kalau dari sisi Ko Andi ini? gue mostly kalau scalping gue cuma tap reading. Kecuali misalkan Oh. gue analisa, oh ini ada beberapa saham yang potensi besoknya juga masih bisa gerak. Jadi gue udah tahu. Ah. Nah itu gue cuma lihat, oh kira-kira dia bakal turun ke sini, ada potensi dia bakal mantul, ya. Terus udah, habis itu gue baca tape reading. Cuman kadang kalau ketemu satu saham yang emang formasinya udah bagus, udah rapi, udah siap gerak, itu Mm-mm. udah gue cuma lihat bid over doang. Oh, Jadi arti gue nggak pure even gue trading ya. nggak lihat technical, nggak lihat chartnya lagi. Jadi bener-bener tap reading, Oh. jadi dari bid overnya. Jadi gue, nah yang namanya scalping, ketika udah ada indikasi dia bakal buang, ya udah buang gitu. Atau emang target gue satu saham 5%, ya udah buang. 3-5% buang. Ntar bisa bolak-balik gitu. Hmm. Mm-mm. Hmm, 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 hmm. I see, I Kayak see. gitu sih. Oke, Tapi kalau mau scalping jarang-jarang lihat technical. jarang lihat technical ya malahan Jarang. ya. Ya. Jadi nggak ada analisa candle, analisa MA di time frame yang pendek itu Gua sebenarnya nggak ada. ada sih, paling buka time Ah. frame 5 menit aja lah. Jadi acuan satu satu layar itu time frame 5 menit di satu saham yang kita lihat, terus sisanya kita lihat bid over gitu. Oke oke, sisanya full di put over. Oke, Mm-mm. kok sorry aku mau reminder lagi untuk Silakan, silakan. teman-teman yang baru join atau yang udah join dari tadi, kita ada giveaway. Ya caranya gampang, bisa screenshot IG ini, post ke IG story teman-teman, tag join cuan sama hot community itu ada di komen, kita udah pin, terus tulis caption sekreatif mungkin. Nanti kita akan pilih untuk mendapatkan buku dari Edianto Ong dengan judul Technical Analysis for Mega Profit. Oke, lanjut kok. Ini Oke. menarik nih, menarik. Eh, Kalau tadi kan kita bicara experience ya kok ya, yang udah kita lakukan gitu ya. Nah, mungkin aku ingin coba nih mewakili teman-teman yang ada di sini. Ya, selama ini kan kita selalu ngobrol dari sisi, kita udah trading, trading, aku pun trading gitu kan, trading, trading, trading gitu. Kira-kira kalau yang baru nih, baru trading nih, itu ada saran nggak kok metode yang harus dipelajari itu seperti apa? Kemudian apa yang harus kalau misalnya tadi time frame kecil kan harus diulang-ulang entah itu scalping atau apa kan kita harus mengulang gitu. Itu ada Hmm. saran-saran seperti itu nggak kok Oke, untuk teman-teman yang baru kalau mulai? kalau misalkan kita pemula yang baru belajar segala macem, sebenarnya kita belajar teknikal lah, itu satu. Tapi yang menurut gue yang paling penting itu adalah mindset. Oke. Mindset. Awal mungkin ini orang jarang ngomong karena di mana-mana jualannya pasti fundamental analis, technical analis gitu. Technical analysis, Tapi kan ya. orang jarang mengajarkan bahwasannya dari awal tuh mindset harus benar dulu. Lo harus punya eh, mindset, karena gini, kenapa banyak orang gagal di saham itu karena pertama mindset masuknya pengen cepet kaya. Ya,
Ya, itu satu. Terus cuman taunya fundamental analis, technical analis, tapi melupakan yang namanya psikologi trading, nggak pernah belajar, terus melupakan yang namanya money management gitu. Even kita hidup pun uang kita atur gitu kan, kita money management Ya. di pengeluaran apa segala macam gitu kan. Nah, itu yang menurut gue harus ditekankan gitu. Jadi harus punya, ya namanya kita awal-awal baru main ya, kalau dapat cuan itu bonus lah gitu. Jangan anggap Mm-mm. ketika kita udah dapat cuan di awal-awal terus udah deh gua mau apa aja, gua mau trading for living aja, nggak bisa. Karena Mm-mm. Mm-mm. untuk lu berpikir sampai situ itu butuh proses yang jauh lah gitu. Nah, Mm. jadi yang gua tekanin adalah kita harus punya mindset bahwasannya oke, ini gua baru mulai ya, pasti tujuan gua adalah gua belajar dulu. Mm. Kalau Oke. profit itu adalah bonus lah, bonus dari Mm. hasil gue Mm-mm. belajar. Kalau loss ya itu Mm-mm. adalah pelajaran yang gue dapat gitu. Nah, itu satu. Jadi Mm-mm. mindset itu yang paling penting dulu. Terus kita harus tahu Mm-mm. profile risk kita. Gue siap nggak rugi sekian puluh ribu, sekian juta gitu. Gue sanggup nggak? Mm-mm. Kalau gue Mm-mm. nggak, kalau gue apa istilahnya, kalau gue nggak sanggup, gue main dulu dari uang yang kecil. Gue belajar dulu gitu. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu baru nanti dibarengin sama belajarnya technical analysis. Nah, itu tentuin tujuan tuh buat masuk ke pasar saham untuk apa? Lu buat trading. Kalau lu buat trading ya lu beratin belajar di technical analysis. Tapi kalau lu buat invest, benar-benar buat invest untuk long term ya lu kuatin yang namanya fundamental analysis gitu. Nah, sembari lu belajar, lu praktek ya. Pokoknya ingat aja, mau sukses di trading itu nggak ada yang mudah, nggak mudah. Even gue sampai Ya, sekarang juga benar. masih belajar gitu loh, karena Mm-mm. Mm-mm. marketnya dinamis. Lu nggak Ya, ya. bakal, lu bakal nggak bakal survive dalam satu mindset lu gitu loh. Jadi Mm-mm. lu market tuh dinamis. Karena gini, Kev, orang gue nemu beberapa orang tuh ngarepinnya akhir tahun kemarin itu seperti akhir tahun 2020 yang Iya, iya. Benar, bullish-nya benar, benar. gila-gilaan Yang kan. bullish-nya gila-gilaan. Ya, setuju, Gila-gilaan lu setuju, salah setuju. masuk aja tuh lu bisa cuan. Ya nggak Iya, sih? iya, Ya kan? iya. Nah, Benar, 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 sekarang kan benar. udah enggak. Ini kan market udah mulai pelan-pelan udah normal walaupun ARB-nya juga masih 7% gitu. Nah, Mm-mm. itu Mm-mm. yang mesti lu rubah gitu. Jadi lu udah nggak bisa pakai mindset oh seperti tahun 2020. Tahun 2020 itu adalah sebuah apa ya, pengecualian lah karena market crash terus Anugerah. anugerah di balik Iya, market benar-benar crash gitu anugerah kan. itu. Iya. Nah, tapi kalau masuk ke 2021 itu udah market udah, kalau gue lihat itu udah mulai normal gitu. Jadi kita harus belajar lagi gitu. Jadi tiap tahun itu kita nggak bisa pakai metode apa yang udah kita terapin di 2021 terus kita di 2020 terus kita pakai lagi di 2021, nggak bisa. Jadi kita semua mesti menganalisa ulang lagi. Jadi itu satu. Jadi jangan jangan apa jangan selalu berpikir oh ini masih ada kesempatan nih mumpung akhir Mm-mm. tahun window dressing apa Mm-mm. segala macam. Mm-mm. Jadi itu ekspektasinya diturunin. Jadi kalau Ya, setuju, masih setuju. pemula, masih baru belajar, ekspektasinya diturunin dulu. Dan mindsetnya harus set dulu. Mindsetnya gue mau belajar, gue bukan mau cari duit di sini gitu. Tapi gue mau Mm-mm. belajar dulu. Gue cari pengalaman gitu. Even setahun kalau lu masih rugi, is okay. 2 tahun lu masih rugi, is okay, nggak apa-apa. Yang penting lu belajar gitu. Lu dapat ilmu. Ya, Karena menurut gue eh, orang itu harus, nggak tahu ya, tapi menurut gue tuh jahatnya ketika kita harus rugi besar dulu kita baru mau belajar, iya, iya. ya kan? Gue juga kayak gitu, rugi besar gue baru belajar, baru kayak tiba-tiba kayak lu rebound gitu loh, kayak belajar Mm-mm. Ini jadi kenapa sih? lahir Kok jadi begini sesuatu yang sih bagus. gitu? Iya, Gitu, akhirnya gitu. semuanya apa istilahnya semuanya jadi tercerahkan gitulah. Oh ya dulu gue Iya. harusnya nggak boleh kayak gitu gini karena jadinya gue apa gue jadi rusak karena kan Mm-mm. kalau kita nggak pernah rugi besar itu kita akan selalu eh, menuruti emosi kita Ya. gitu ya kan selalu makan. Jadi
yang pertama harus mindsetnya dulu. Kita harus belajar mindsetnya dulu. Terus trading jangan FOMO, jangan pakai emosi. Kalau saham itu udah terbang, udah biarin aja gitu. Kan apa kan? Gue baru belajar nih. Mindsetnya apa? Gue baru belajar. Ya udah. Jadi gue belajar mencari jati diri karena setahun pertama itu susah sih, bener nggak sih, Kev? Ya, Lu masih aku cari jati diri kan? pernah denger tuh, bahkan aku pernah denger data dari bursa ini, denger sih, aku lupa sumbernya aslinya dari mana, tapi aku pernah denger. Jadi di bursa itu rupanya mereka pernah melakukan pemetaan, dan trader-trader baru itu hanya bertahan, mungkin mereka bicaranya nggak trader, investor ya, aku ralat ya, investor-investor baru itu mereka hanya bertahan selama 2 tahun aktif di market. Ya, Itu betul. data dari bursa yang menyatakan. Jadi setelah itu pada lewat semuanya gitu. Ya, pada nyalahin orang, nyalahin bursa, gitu-gitu. Iya, iya. Padahal sebenarnya masuk gue gini, trading is like a business lah. Lu ngebangun Mm-mm. bisnis, lu Mm-mm. even lu bikin online shop aja, lu buka bank di Tokopedia aja, itu kan lu butuh waktu kan untuk Iya. lu tahu, oh gimana gue cara jualannya, gimana tahu gue marketnya seperti apa. Nah, Mm-mm. untuk gue tahu market gue seperti apa itu adalah kalau di saham itu kayak gue harus tahu gue mainnya di saham yang seperti apa, second Iya. liner, first liner, atau gue emang cocok di scalping di third liner gitu. Gue punya member yang cocoknya untuk scalping. Kalau disuruh invest, disuruh swing nggak tahan dia. Mindsetnya udah, Hmm. dan dia nyamannya dan cari duitnya dan untungnya itu adalah dari scalping. Dan ada juga Iya, member iya. gue yang emang mainnya cuman saham-saham gede, diajakin second liner, diajakin fast trade dia nggak bisa. Ya itu. Jadi Hmm. kita sendiri yang paling penting itu adalah kita harus tahu batas resiko kita sampai di mana, terus kita eh, harus belajar terus gitu. Jadi jangan jangan karena sorry to say, jangan karena lu dapat informasi apa segala macam and then lu nggak belajar gitu. Tapi itu ada Pak Bernard. Halo Pak Bernard. Iya, ada Pak Bernard. Halo, malam Pak Bernard. Halo. Jadi jangan karena lu dengar orang sana sini ngomong satu saham terus lantas lu cuma dengar dan percaya itu aja, itu jangan. Ya, Mau insider tes trading boleh, ya. mau tes boleh, tapi mau sekedar penasaran tes ya udah beli dikit aja. Gue juga gitu kadang, kalau gue nyoba metode begini gimana ya, gue tes, tapi gue dengan lot yang kecil, nggak akan gue pakai dengan misalkan 10% dari porto gue, enggak. Jadi gue akan coba dari kecil karena ya namanya kita testing, kita tahu feelingnya seperti apa gitu. Jadi saran gue paling, kalau misalnya buat pemula ya mindsetnya yang paling pertama dulu lah. Lu punya modal gede, belum tentu lu bisa survive di market, percaya deh. Ya, ya. Karena Adanya nanti top up. market itu nggak Top up mengenal, lagi. iya, karena market itu nggak mengenal orang banyak duit. Lu mau Ya. segede apa modal lu, itu nggak akan market tuh nggak akan memberi kamu pengecualian gitu. Even misalnya gini, lu punya banyak duit, tapi lu salah masuk saham, yang ada apa? Lu digebuk, ya kan? Ya, ya, Misalkan, ya. misalkan lu yang lagi nge-trading nih saham ini, lu yang manage saham ini, tiba-tiba ada yang makan dengan modal yang gede. Nah, lu sebagai yang lagi manage uang, lagi manage saham itu, apa yang lo lakukan? Pasti lu jualan kan? Karena tiba-tiba ada Ya. duit segepok datang, ya udah, why not? Gue jualan dulu gitu loh. Iya, iya. Nah, Itu yang jadi, biasa dilakukan sama bandar-bandar di saham-saham kecil lah ya, kok ya. iya kan? Nah, gitu. Cornering, dikumpulin emitennya, tiba-tiba ada berita menarik, retail masuk, guyur sama dia langsung gitu. Iya, that's why yang tadi gue bilang, lu punya banyak duit, itu belum tentu lu bisa survive di market gitu. Jadi, tapi kalau dengan lu mindset yang bagus, dengan skill yang bagus, dengan lu mau belajar terus, itu lu akan survive. Apapun modal, seberapapun modal lu gitu. Ya, gitu sih menurut gua. Jadi never stop learning ya, kok. Never stop learning, karena gua even sampai sekarang juga gua masih belajar gitu. Kadang
kita screening, kok orang itu bisa nebak hari ini saham ini bisa naik ya, kenapa ya? Nah itu kadang juga kita masih belajar, kok orang itu bisa, kok gue nggak bisa gitu. Gue sampai Iya, sekarang tuh iya, masih kayak iya. gitu, Vin. Jadi kayak Iya, iya. kayak gue nyari tahu kenapa sih orang ini bisa, kok gue belum bisa gitu loh. Gue salahnya Mm-mm, di mana mm-mm. gitu. Jadi itu yang gua cross check, jadi belajar terus gitu. Gitu. Iya. Kayak gue kemarin mau trading Indi ketinggalan kok, nggak taunya ada double bottom gitu kan. Wah, Iya. ketinggalan udah Indinya. Jadi ya udahlah gitu kan. Nah, kok tapi kalau kok Handi sendiri ya, kalau aku sih kok jujur aku tuh orangnya eh, kadang-kadang suka FOMO gitu ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau aku kan FOMO-nya agak terukur. Kalau menurut Kohandi gimana? Jadi kalau aku misalnya FOMO nih, aku udah trading ataupun nggak trading gitu. Contoh kayak Indi gitu kemarin ya. Kan kenceng banget tuh Indi kemarin tuh sempat hampir berapa persen ya. Itu Iya. aku pasti tes sih kok. Itu aku pasti iseng gitu. Misalnya di kan sempat 2.500 something gitu. Hmm. Biasanya kalau udah rally 2.470, aku suka tes gitu. Anggap aja sizeku misalnya sekali masuk biasa 10 juta gitu ya. Aku biasa suka ya nyicil lah 1 juta gitu. Supaya kalau rally itu kayak ya dapat McD gitu kok. Iya. Gue pernah kok kayak bahkan sampai sekarang Eh, sometimes gue kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ambil contoh Indi lah ya. Indi kan kemarin ya, baru breakout ya kan. Baru ya, breakout. Nah, kalau misalnya gue udah ngerasa ketinggalan, gue langsung berpikir, oke, gue masukin mungkin 20% dulu dari yang biasa gue beli. oke. Oke, dengan Ah, catatan sampai sore kalau dia nggak turun, mungkin tutupan gue bisa nambah. Kalaupun dia oh, turun ke daerah area dia breakout, gue masih bisa beli. Jadi selalu menyusunin plan, ketika dia naik gue harus ngapain, ketika dia turun lagi gue harus ngapain. Jadi itu buat kita lebih siap gitu. Nah kalau masa lalu bilang kayak FOMO kayak lu, ya gue juga masih gitu. mm, Kadang-kadang juga masih kayak gitu. Cuman gue langsung set ada plannya. mm. Jadi kita cicil-cicil lah ya. Jangan Nah, lo karena kita lihat wah sahamnya lari hari ini 10%, kayaknya mau arah nih terus kita iya, hajar nggak taunya diguyur biasanya gitu turun. ya. Iya, 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 biasa jadi biasa seperti itu. Jadi kayak kayak gitu sih. Jadi selalu, Tap, dan yang namanya trading selalu harus punya trading plan gitu. Terus lu, karena gini Vin, beda sekarang tuh market beda ketimbang di bawah tahun 2019. Ya ya, kan? benar, Karena benar. sekarang akses akses informasi soal emiten apa segala macam itu banyak banget. Telegram, Iya, Clubhouse, iya. Instagram, portal berita, belum lagi ya banyak lah gitu. Nah kalau dulu kan enggak, dulu kan pasti kita dengarnya di berita, mentok-mentok Telegram, Facebook, udah gitu doang kan. Dulu RUPS kita mesti ke hotel, mesti Kita dengerin. mesti Sekarang hotel, udah sekarang Zoom semuanya. online Sekarang segala udah macem. Zoom. Iya, online segala Informasinya macem. jauh lebih cepat gitu kan. Heeh, Nah heeh. itu yang mesti kita seleksi gitu loh. Sometimes Mm-mm. gini, karena ini yang kejadian, mungkin kejadian di tahun-tahun sebelumnya lah, atau orang-orang masih baru kayak, kadang kan gue suka, kalau orang nanya gue, kok ini sahamnya gimana? Gue bilang, gue nanya balik sih biasanya, gue bilang, lu beli karena apa dulu? Oh, gue beli karena dengar Mm. si A, atau gue beli karena dengar Mm-mm. si B. Nah, Mm-mm. eh, itu yang sebenarnya salah. Karena apa? Karena lu dengar si A ngomong ini bakal ke sini, bakal ke harga ini, saham ini. Tapi lu sendiri nggak bikin trading plan. Lu boleh kok dengar orang itu, tapi lu sendiri mesti tahu, oke, gue masuk nih saham, kapan gue harus keluar, dan gue harus keluar di mana gitu. Itu lu harus tahu gitu. Mm. Yang namanya lu trading. Jangan nanti ketika udah masuk, terus ternyata sahamnya turun, tapi lu beralasan, oke, gue cari fundamentalnya. Fundamentalnya masih bagus Mm-mm. kok nih, Vin, Mm-mm. Mm-mm. saham ini, gitu. Terus eh ya udah gue hold aja gitu. Akhirnya apa? Dari trading jadi invest, jadi Ya, investor ya, apa? ya. Jadi Biasa mendadak kayak gitu. investor gitu. Nah itu kan sering App terjadi kan? Store. Jadi App Store itu kok. Iya, investor. Udah bukan investor lagi ya. Jadi Aduh, baik. jadi makanya tadi gue bilang kan, lu harus tetapin kalau memang lu mau trading ya udah, bikin trading plan, ikut trading rules lu. Nggak apa-apa salah, ya namanya belajar. Gue sampai di sini juga gue belajar kali gitu, nggak yang tiba-tiba Iya. gitu. Dan Kita juga trading nggak 100% selalu bener ya kok ya. iya, Pasti even juga.
banyak even salah gitu. even kita entry saham aja kan kadang nggak nyampe 100% yang porsi yang kita beli, bahkan cuma 80%, 90%, nggak pernah nggak pernah selalu 100% gitu ya kan. Nah, kayak gitu. Iya. Aku hari ini ngincer LSIP aja baru di ini apa? Baru dapat 40% lah dari porsi Ya. tadi. Padahal ya menurut aku sih udah cukup ini ya, risknya udah lumayan ketaker. Gak kejemput aja sih tadi sih. Iya. Oke, Kayak jadi gitu sih. ini menarik sekali gitu ya kok ya sebenarnya buat new trader tadi, mindset itu tadi salah satu yang paling penting. Nah, eh, mungkin satu lagi nih yang Ya. pasti jadi pertanyaan kok. Kalau selama ini kan eh, biasanya tuh teman-teman pasti kebingungan kan. Aku sebagai new trader kira-kira belajar oke, mungkin buku sekarang udah ada, tadi bukunya Pak Edianto Ong tuh kalau Ya. dibaca udah bisa. Sekarang YouTube udah banyak banget lah informasi-informasi gitu kan tentang technical analysis, fundamental analysis gitu. Nah, tapi kalau dari sisi metode mencari satu saham atau satu emiten, kalau dari Kohandi nih saran nih, itu kira-kira apa dulu sih yang harus dilihat gitu? Apakah mungkin ya, trader kan kadang-kadang juga ada yang mau lihat fundamentalnya dulu, Ya. atau tadi kayak Kohandi bilang, saya cuma mau tradingnya di LQ45, atau gimana kok kira-kira nih kok kalau dari Oke. sisi Kohandi nih untuk melihat Kalau dari awal banget, pemilihan emiten. kalau dari awal banget, cara lu memilih emiten jelas pasti lu cari yang gede dulu lah. Yang paling gampang LQ45, IDX 80, IDX 30, itu lu putarin dulu. Ya karena mostly LQ45 walaupun ada yang volatile, tapi kan enggak se-volatile ketika lu tiba-tiba ketemu saham third liner gitu. Nah, dari Iya. situ pelan-pelan. Jadi dari situ lu coba, oke, ini gue dapet feelingnya kalau main kisaran begini. Kalau market cap-nya 1T, 10T ke atas itu seperti ini cara mainnya. Atau abis itu lu baru pelan-pelan main ke bawah gitu. Jadi pelan-pelan coba, oke, second liner apa rasanya? Coba dulu pelan-pelan dikit. Jadi semua menurut gua tuh lu harus punya experience ketika, karena itu baru lu tahu dan lu baru bisa ngukur gitu. Jadi ketika lu masuk satu saham, lu trading satu saham, lu masuk, oh ini loh feel-nya, gue beli saham BBCA. Ini loh feel-nya gue beli saham Telkom. Nah, habis itu mulai lagi ke bawah. Yang bawah apa ya? Oh, orang lagi pasti ada di zaman sekarang kan semua orang share trading plan atau banyak lah ya. Nah, itu kan bisa dilihat. Oh, ini kayaknya cukup oke gitu untuk second linernya. Gue coba deh gimana rasanya, atau lu pantau aja lihat pergerakan si saham itu seperti apa gitu. Nah, dari situ kan kita bisa belajar. Nah, belajar terus ngumpulin, bikin satu universe, satu watchlist. Ini saham-saham yang lumayan sering kasih gue cuan, gue masukin ke watchlist. Ini saham-saham yang gue sering trade, ya gue masukin ke watchlist. Jadi kumpulin terus akhirnya kita akan punya kita akan punya satu watchlist yang ini first liner, second liner, ini third liner gitu. Third liner. Jadi untuk mencari tahu kita cocok mainnya di mana, terus cara mengumpulin saham apa yang oke, ya salah satunya dari situ. Dan kalau mau lihat fundamentalnya dulu boleh, nggak masalah. Sesimpel lihat EPS-nya berapa, terus valuasinya masih mahal apa enggak, gitu-gitu. Markup gitu-gitu ya kok ya. Fundamental sederhana lah ya. Fundamental sederhana. Terus tradingnya apa? Ya udah trading dulu, support resisten. Kan paling sederhana dari trading itu kan support resisten. Ya udah coba dulu belajar. Biasa orang tuh udah buru-buru gitu. Wow, mesti chart pattern nih, patternnya keren gini. Padahal trading kalau market lagi sideways kayak dulu Antam tuh aku win berkali-kali loh cuma dengan support and resistance sederhana ya kok ya. Kalau lagi sideways tuh. Jadi
sometimes orang tuh pengen belajar cepat karena gini, Vin, belajar saham itu nggak cuman bisa baca teori doang, nggak bisa. Jadi belajar Ya. sambil praktek. Even tadi, nah ini join Cuans lagi giveaway buku Edianto Ong. Itu Ya. tau gak? Dulu tuh gue belajar tuh jadi sambil screening saham, sambil belajar buka chart, gambar sambil buka, sambil baca. Bukunya. Jadi Bukunya Edianto Ong baca ya. sambil praktek gitu loh. Even ketika Mm-mm. ini buku udah gue baca habis, pas lagi gue coba-coba belajar technical, gue lupa. Tapi kayaknya gue pernah baca. Ya udah gue buka lagi. Ini kalau patternnya lagi downtrend, biasa ya gimana? Gue buka lagi tuh buku, gue baca lagi gitu. Jadi itu yang gue lakuin terus. Jadi akhirnya dan pada akhirnya kita punya imajinasi. Bener gak sih? Kalau kita keseringan Ya, ya, lihat satu ya, saham atau kita sering lihat ya. saham, pasti kan lu lihat aja kadang tuh udah ada di otak kita udah ada gambar, oh ini Ya. patternnya kapan Pattern handle, ini, ya pattern ini. supportnya di sini, resistnya di sini, kapan dia break up gitu. Itu udah langsung kelihatan kan. Nah, itu dihasilkan dari jam terbang gitu. Jam terbang Practice. itu nggak pernah bohong sih. Practice make perfect ya kok ya. Iya, Practice make perfect. perfect. Nggak bisa bohong. Lu nggak bisa tiba-tiba baru join ke saham langsung bisa sukses, nggak bisa gitu. Ya, Gua ya. ngomongnya realistis ya. Gua nggak akan, karena gua nggak bisa ngomong ke orang-orang, oh lu masuk saham aja belajar, masuk saham aja ntar pasti kaya kok, nggak bisa gue. Karena saham itu susah sebenarnya. Saham itu lagi kita membangun bisnis, sama persis. Terus saham itu juga, kalau nggak tahu sih, kalau gue itu selama trading jadinya gue jauh lebih kenal diri gue gitu. Jadi once ketika market tiba-tiba turun, kan kita panik. Dan biasa kan kalau ketika momen kita panik itu kan alam bawah sadar kita yang bekerja, bukan kesadaran kita yang bekerja kan. Nah itu juga akhirnya kita jadi tahu, oh ketika gue panik gue bisa ngapain gitu. Kayak gitu. Ya, nanti teman-teman juga bisa ya cek ya, mungkin ini yang belum join atau belum lihat-lihat, mungkin yang mau ya lihat-lihat Hots Community, bisa follow IG-nya Hots Community atau House of Trader ya kalau di Telegram ya teman-teman ya. House of Traders Community dalam kurung Hot Channel. Ya, jadi terus kita juga sering aktif di Clubhouse untuk lebaran sekarang tuh Senin Rabu Jumat itu jam 5 sore karena lagi bulan puasa. Nah, tapi kalau normalnya biasa kita Senin Rabu Kamis tuh jam 7 malam. Jam 7 malam ya. Ngobrol-ngobrol tuh. Nah, enak tuh. Tiap minggu 3 kali dapat siraman rohani dari Kohandi. Siraman rohani. Oke. Ya, sebenarnya sedikit tergelitik tadi kok. Maksudnya sambil ngepikir juga gitu. Ini experience aja sih. Even aku kemarin juga ngelihat sebenarnya yang tadi ya, kita jago teori pun ya kok ya. Kalau kita nggak trading tuh kadang bisa gagal juga. Contoh kayak BBYB ya kok. Itu patternnya udah bagus banget gitu. Itu udah bener-bener kayak perfect triangle gitu. Kan? Symmetrical triangle gitu, tiba-tiba breakdown bar. Iya kan? Nah, itu sih teman-teman yang mungkin apa yang harus diinget-inget gitu. Jadi jangan cuman kita terlalu fokus kebanyakan belajar gambar lah, teori ini itu, tapi dasar-dasarnya, prakteknya itu juga dilakukan. Orang dan ini mesti dibedain. Orang yang jago analisa belum tentu jago trading, dan orang yang nggak jago analisa belum tentu dia nggak jago trading. Nggak jago trading. Karena balik lagi, mindset, psikologi trading, money management, itu 3 hal yang jadi kunci gitu. Iya. Jadi kunci. Oke, menarik. Kok, last nih, karena melihat waktu juga nih. Iya. Any closing statement nggak kok sebenarnya buat teman-teman tuh kalau mau trading apa gitu, mungkin 1 atau 2 kalimat gitu yang dari Kohandi yang mungkin selama ini bahkan adalah experience-nya Kohandi gitu, entah dari loss yang paling gede lah atau apa, kan pasti ada tuh dulu tuh yang akhirnya bisa gue salah nih di sini nih, gue harus begini nih gitu kok. Kalau gue mungkin ngasihnya tetap belajar, jangan expect terlalu tinggi, udah gitu aja.
Jangan expect terlalu tinggi ya. Ya, tetap belajar, Karena belajar terus, praktek, terus jangan terlalu banyak berharap ketika lu beli saham, harapannya adalah dia naik. Tapi lu juga harus siapin ketika dia turun, lu harus gimana. Itu aja sih. mungkin sosial media detox juga kali ya kok ya. Banyak tuh kan kalau sosial media banyak noise ya kok. Benar. Wah, Dan, cuan sekian nih, cuan sekian gitu kan. nah itu salah satu yang kenapa kalau mungkin ada temen gue yang ikut di sini atau mungkin yang udah temen ingin ikutin Instagram gue dari dulu, gue jarang banget ngepost, even gue jarang banget ngepost yang namanya portfolio, even post cuan berapa persen tuh gue sangat jarang banget. Karena apa? Karena menurut gue itu kurang etis gitu. Karena apa? Karena tanpa sadar tuh lu ngerusakin orang lain gitu loh. Iya. Rusakin orang lain. Jadi better janganlah, gak usah. Ya namanya cuan ya udah lu nikmati sendiri aja. Lu mau share trading plan lu mau share analisa lu, it's okay, bagus gitu loh. Tapi kalau untuk urusan lu cuan berapa puluh persen, berapa ratus persen, ya udahlah cukup lu aja yang tahu gitu. Lu nggak usah pamer ke orang gimana gitu. Karena dan mungkin tambahan satu lagi ya, maksudnya silakan Pak. Kalau kalian lagi ngikut banyak grup, coba selektif, ikuti grup yang benar-benar kalian cocok, udah itu aja, fokus di situ aja. Tapi jangan ngikutin semua grup, karena apa? Setiap grup itu pasti mereka punya pandangan, punya metode masing-masing gitu. Even misalkan gua sama Kevin Cuans, gua hot community, kalian ikut kita berdua gitu, bisa aja nanti kalian once day akan bingung, ini kok Kevin nge-call out, terus kok Handi nge-call entry gitu. Itu akhirnya bikin bingung kan. Jadi make sure kalian benar-benar pilih mana grup yang kalian ikuti itu yang benar-benar cocok sama kalian. Udah, kalau udah cocok ikutin aja udah, kayak gitu. Even BOW sama BOB aja gayanya udah beda ya kok ya. Benar. Kalau BOW orang yang BOB baru beli, orang yang BOW udah taking profit di situ gitu kan? Ya, benar. Biasa begitu. I see. Oke. Thank you banget nih kok. Malam ini insight-insightnya. Semoga teman-teman semua yang ngedengerin juga bisa dapat manfaatnya. Terutama nih teman-teman yang selama ini udah trading kok ngerasanya ini kayaknya trading begitu-begitu aja, dikerjain bursa lah, dikerjain bandar lah, ujung-ujungnya. Kembali lagi sebenarnya tadi kata Ko Handi ya, kita jangan, ya trading is not a sprint ya, trading is a long run, it's a marathon ya Ko ya. Jadi nggak harus kaya nih dalam 1 tahun ini 20 juta mau target 200 juta, nggak begitu ya Ko ya. Dan tapi buat titip satu Vin ya, boleh ya? Boleh kok, boleh, silakan. Ntar hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 itu gue bakal webinar di Sukor. Ya, jadi kalian tinggal cek ke ke Instagramnya Sukor Sekuritas, itu nanti ada linknya. Nah ntar tinggal daftar aja kalau yang mau ikut webinar. Nah di situ gue bakal bahasin soal trading santai tanpa FOMO. Jadi salah satunya gue akan ngajarin kalian gimana sih cara ngatur mindset yang benar gitu untuk pemula. Kayaknya kalau nggak salah ada di halamannya ini ya, ada nggak ya? Nah, di hot community juga ada, ada di Instagramnya Sukor Sekuritas juga ada kok. Nah, silakan itu trading santai nggak pakai FOMO ya. Hari Sabtu tanggal 9 April jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat ya. Sama Pak Bernard dan Pak Daniel gitu. Nah, iya. Oke, teman-teman mau ngingetin sekali lagi ya, kita ada giveaway. Screenshot IG Live ini bisa post ke IG Story, mention Join Cuans dan Hot Community, tulis caption yang paling kreatif, nanti kita pilih untuk dapetin buku dari Edianto Ong, Technical Analysis for Mega Profit. Jangan lupa juga follow Telegram channelnya House of Traders Community dalam kurung Hot Channel ya. Oke, Ko Handi, thank you banget waktunya malam ini. Stay healthy ya, Ko. Stay healthy. Thank you. Selamat malam, Ko. Semoga bermanfaat. Malam. Thank you. Malam.